cacingan pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda. Nah, kali ini kita akan membahas parasit cacing pada anak, mulai dari kenali jenis, penyebab, dan cara mencegahnya ya Bunda. Nah, sebelum lanjut, mari dukung kami dengan cara follow, like, dan share ya Bunda. Semoga Bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap urusan. Nah Bunda, cacingan pada anak sering terjadi karena anak belum bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan maksimal. Jika tidak diobati, penyakit cacingan bisa menimbulkan berbagai dampak bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, ayah dan bunda perlu membantu si kecil agar tidak mudah terkena cacingan. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing. Cacing merupakan parasit yang bisa menyerang berbagai organ tubuh, mulai dari saluran pencernaan, kulit, paru-paru, hingga ke hati. Penyakit ini bisa menyerang anak-anak dan juga orang dewasa. Beberapa jenis cacing yang kerap menyebabkan cacingan pada anak antara lain cacing pita, cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing tambang. Nah, mari Bunda kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cacing pita. Cacing pita atau Taenia solium memiliki bentuk yang pipih dan memiliki banyak ruas di sepanjang tubuhnya. Cacing pita dewasa panjangnya bisa mencapai 25 meter dan dapat hidup hingga mencapai 25 tahun. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung larva atau telur cacing pita misalnya pada daging sapi, babi, dan ikan yang tidak dimasak hingga matang bisa menyebabkan infeksi cacing pita. Telur cacing pita yang masuk ke dalam sistem pencernaan dapat menetas dan menyebabkan infeksi pada usus. Sementara itu, telur cacing pita yang berhasil keluar dari saluran pencernaan dapat memasuki jaringan tubuh atau organ lain sehingga memicu infeksi dan membentuk kantung berisi cacing di lokasi tersebut. Yang kedua adalah cacing gelang. Cacing gelang atau yang memiliki nama latin Ascaris lumbricoides memiliki bentuk tubuh bulat dan juga panjang. Ukuran panjang cacing ini bervariasi. Ada yang hanya beberapa milimeter, tetapi ada pula yang mencapai 2 meter. Cacing gelang biasanya masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang telah terkontaminasi. Cacing tersebut hidup di dalam usus dan berkembang biak dengan cara mencuri nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Beberapa spesies cacing gelang dapat berpindah dari usus ke berbagai organ tubuh lain seperti paru-paru, bahkan ke dalam otak. Yang ketiga adalah cacing cambuk. Trichuriasis atau infeksi cacing cambuk adalah penyakit infeksi usus yang disebabkan oleh cacing cambuk atau yang memiliki nama latin Trichuris trichiura. Cacing Trichuris trichiura termasuk kelompok cacing helminthes yang ditransmisikan melalui tanah, sehingga transmisi penyakit sangat berkaitan dengan kurangnya kebersihan personal dan juga lingkungan. Infeksi trichuriasis terjadi ketika telur Trichuris trichiura di tanah ditelan oleh manusia.
Kemudian larva dan cacing dewasa hidup di usus manusia dan menyebabkan infeksi usus. Kondisi ini paling sering terjadi pada anak-anak usia 5 hingga 14 tahun. Salah satu alasannya adalah karena anak-anak gemar bermain di tanah, tetapi belum bisa membersihkan dirinya sendiri dengan baik. Yang keempat adalah cacing tambang. Cacing tambang atau yang memiliki nama latin Ankylostoma duodenale adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya cacing tambang ke dalam tubuh. Kondisi ini menyebabkan diare, sakit perut, demam, hingga BAB berdarah. Infeksi cacing tambang terjadi saat larva cacing masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Cacing tambang juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kontak langsung antara kulit dengan tanah yang telah terkontaminasi cacing tambang. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis cacing yang bisa menginfeksi manusia, sekarang kita akan membahas mengenai gejala cacingan pada anak dan juga penyebabnya. Cacing bisa masuk ke dalam tubuh anak-anak ketika ia tidak sengaja menelan telur cacing yang menempel di tangan, mainan, benda yang kotor, atau makanan dan minuman yang kotor. Setelah masuk ke dalam tubuh, telur cacing akan terus berkembang hingga menjadi cacing lalu menginfeksi tubuh anak. Saat mengalami cacingan, anak bisa saja merasakan beberapa tanda dan gejala antara lain sakit perut, kemudian anus berwarna kemerahan dan juga gatal, terutama muncul saat malam hari, kemudian gatal pada vagina, diare, tidur tidak nyenyak, kemudian berat badan yang susah naik, atau bahkan justru berkurang, kemudian pada saat BAB keluar cacing, dan juga tubuh merasa lemas dan mudah lelah. Jika tidak dibasmi, cacing bisa menyerap nutrisi dan menimbulkan perdarahan di dalam tubuh anak. Hal ini bisa membuat anak beresiko mengalami kurang gizi, stunting, atau anemia sehingga membuat tumbuh kembang anak menjadi terganggu. Selain itu, ketika tidak mendapatkan pengobatan, penyakit cacingan pada anak bisa menyebabkan cacing mengeluarkan telur-telurnya melalui kotoran anak. Hal ini bisa membuat lingkungan di sekitar anak tercemar oleh cacing, sehingga menjadi penyebab infeksi pada orang lain. Oleh karena itu, cacingan pada anak penting untuk diobati. Tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan penyakit tersebut, pengobatan cacingan juga penting untuk mencegah penularan cacingan dari satu anak ke anak yang lain yang dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya, seperti anemia, malnutrisi, bahkan kematian. Nah, sekarang mari kita bahas cara mencegah cacingan pada anak. Kebanyakan kasus cacingan pada anak terjadi karena lingkungan yang kotor dan kebiasaan yang tidak baik, seperti jarang mencuci tangan, sering buang air besar sembarangan, atau sering bermain di tanah. Oleh sebab itu, Bunda sebaiknya menerapkan langkah pencegahan agar si kecil tidak sampai mengalaminya. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah cacingan pada anak. Biasakan anak untuk rajin mencuci tangan dengan air dan sabun selama setidaknya 15 detik, terutama sebelum makan dan setelah BAB atau bermain di tanah. Berikan anak obat cacing setiap 6 bulan sekali. Obat cacing bisa diberikan sejak anak berusia 1 tahun. Bersihkan dan potong kuku anak secara rutin. Ajarkan anak agar tidak menggigit kuku atau mengemut jarinya.
Rutin membersihkan mainan dan spray anak dengan air hangat. Rutin membersihkan lingkungan tempat tinggal anak mulai dari dapur, kamar mandi, kamar tidur, serta tempat bermain anak di rumah. Penting bagi setiap orang tua untuk mengenal penyebab dan cara mencegah cacingan pada anak. Jika si kecil mengalami kondisi ini, jangan ragu untuk memeriksakannya ke tenaga kesehatan yang dipercaya ya Bunda. Hal ini penting agar anak bisa mendapatkan pengobatan yang tepat sehingga sembuh dari cacingan. Nah, demikian Bunda pembahasan kita kali ini tentang parasit cacing pada anak. Semoga kita selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan semoga kita sekeluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.